kita kalau nggak salah ikut festival pelajar kan? Iya, festival pelajar. Festival pelajar yang ada di RSPD Klaten. RSPD. Puji Tuhan juga dapat juara di situ. Kita juga kita dapat puji Tuhan dapat juara nih, juara 2 ya. Iya, juara. Nah, Yang ketiga kemarin itu kita ngikutin ini festivalnya inspektorat ya. betul. Inspektorat. Puji Tuhan kita dapat Juara ya? satu. Juara satu. Lomba ketiga. Nah, ini yang sangat luar biasa. Hanya Ini selang 2 hari. 2 hari tok. 2 hari. Nggak taunya. Staminanya keren berarti. Ya, saya pikir ini waktu saya juga yang daftarkan kan saya. Iya. Saya pikir ini bentrok. Heeh. Lu sama-sama di tanggal 14. Yang satu kita ke Jogja. Hai, kami dari KG Podcast. Hari ini kita mengangkat tema pertunjukan seni ke ranah sekolah. Kami bersama dengan Pak Angga beserta Kalista. Di sini kita mau tanya-tanya tentang narasumber kita, yaitu ada Kalista. Silakan Kalista perkenalkan dahulu. Halo semuanya, nama aku Kalista. Aku berasal dari kelas 9A. Pak Angga silakan. Ya, nama saya Angga Diki Krisnawan, biasanya dipanggil sama anak-anak Pak Angga. Saya mengajar guru bahasa Jawa di SMP Krista Gracia. Nah, hari ini kita punya tamu yang spesial ya. Iya. Ya, perkenalkan dulu, saya Bima. Dan saya Regina. Ya, kami akan menanyai tentang bagaimana kehidupan di sekolah kami, yaitu di SMP Krista Gracia. Ya, sebagai murid dan Sebagai guru. Hari ini mungkin tamunya cukup spesial. Ya, cukup spesial. Karena di sini kita punya Kalista. Ya, mungkin teman-teman yang di dalam udah tahu tentang bagaimana kehidupan Kalista di sini. Apalagi Pak Angga, teman-teman bilangnya ini salah satu guru favorit kita. Pak Angga ini orangnya ramah senyum, terus apa lagi Pak? Apa ya? Mungkin Sabar. sama Pak Angga ya, itu sabar ya. Ya, sabar. Jadi Pak Angga ini salah satu guru favorit kita di sekolah ini. Enggak lah. Masih banyak guru. Sebelumnya kan teman-teman udah tahu belum ya, Pak Angga ini mengajar apa? Oh iya Pak Angga Tadi silakan. sudah. Iya, betul. Oke. Pak Angga tadi di depan sudah saya sampaikan, saya mengajar guru bahasa Jawa, mata pelajaran bahasa Jawa Ya. di SMP Krista Gracia. Saya masuk atau pertama kali mengajar di SMP Krista Gracia waktu itu namanya SMP Kristen 1 Klaten. Ya. Kemudian berubah nama menjadi SMP Krista Gracia 2018. Jadi saya masuk mulai mengajar di sini itu 2017. Itu bulannya saya ingat itu Februari. Ya. Nah, saya ingat banget itu Februari mau ke acara Valentine. Nah, saya ingat pertama kali masuk di SMP ini dan sampai saat ini 2025 seperti itu. Ya, berarti Pak Angga ini sudah menghadapi banyak-banyak individu yang berbeda ya, Rek? Ya, sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali, sudah dari Iya. 2017 ya Pak Angga? 2017 tadi berapa lama ini ya? Sampai 2025. Ini sekarang 9 udah tahunan. 9 tahun. 9 tahun. Oh. Terus kita juga punya Kalista. Kalista. Ini teman-teman nyebutnya murid apa di Krista Gracia? Karena dari benar. playgroup itu sudah di sini. Ya, benar-benar. Dari tahun kapan Kalista kalau boleh tahu? Enggak tahu ya, enggak ingat. Enggak ingat. Enggak tahu berapa tapi Dari playgroup sampai ke SMP. Itu kalau ada SMA-nya mungkin langsung ke Iya. Krista Gracia. Itu ada SMA-nya, dia mungkin juga masih Lanjut. Masuk ke sini. Iya, Iya. bisa jadi bisa jadi. Ya doain aja semoga kita punya SMA. SMA. Ya, oke Amin. untuk depannya. Jadi- Kedepannya jadi Kalista ini bisa bertahan di sini terus. Iya, Jadi apa itu? Kuliah, kok bisa ada Iya. kuliah juga, Pak? Ada kuliahnya Ada ya. kuliahnya juga. Abadi Kuliah selamanya. waktunya kok awal namanya agak banget ya. Tapi kalau memang SMA ini sepertinya harusnya kita Wacana, Pak. bisa. Hmm. Wacana semoga bisa Iya. terrealisasi. Iya. Kan mau sekolah jadi enak ya. Jadi nggak Iya. usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana ke Krista Gracia Iya, aja. langsung. Langsung keterima. Iya, langsung keterima bisa lanjut. Iya. Iya. Berarti Kalista ini udah di sini berapa tahun ya?
Playgroup itu sekitar umur berapa Kal? 4, 5 tahun? 3. Oh 3 tahun man. 3 Sekarang berapa Kal? Sekarang berapa? 14. 14. Oh 11 tahun di Krista Gracia. Iya loh. Oh, iya. Jadi memang dia produknya. Wah, produknya Krista Gracia. SMP Krista. Produk asli. Bukan SMP. Oh ya, produk Krista Gracia. Sekolah Krista Gracia dari playgroup, TK, SD, SD, dan SMP. Ini kalau nggak salah Kalista ketika TK dia ikut lomba apa ya Kalista? Mendongeng atau Mendongeng bercerita? itu Ingat? playgroup, Oh Pak. playgroup Oh malah. playgroup man. Playgroup sudah bisa mendongeng. Ya, Makanya Ya, sekarang makanya sampai saat ini jadi emang sudah kelihatan dari kecil ya. Ya. Memang bakatnya di bagian bercerita. Cerita. Soal apa dia ngomongnya itu kan sudah apa terampil gitu. Nah. iya benar. Ngomong-ngomong ini juga Kalista ini ternyata bukan hanya bercerita, Iya. dia benar. tentang bernyanyi dan terus ya banyak lagi bisa lah. Oh ya ngomong-ngomong Kalista gimana tentang ini kan 11 tahun di Krista Gracia ini. Iya. Bagaimana dengan teman-temanmu terus gimana sih cara kamu bergaul di Krista Gracia ini? Maksudnya gimana? Kayak banyak teman-teman tuh maksudnya sifat-sifat orang-orang di sini atau gimana? Ya kamu menghadapi Ya, sifat-sifat bisa. yang berbeda itu gimana? So far kayak sebenarnya tuh ya gampang-gampang susah ya, karena kan nggak semua orang tuh maksudnya dia punya sifat yang kayak saling memahami, saling mengerti. Terus kan biasanya juga ada yang saling egonya tinggi gitu kan. Yeah. Tapi emang kadang kalau misalkan teman kita egonya tinggi, kita harus emang agak ngalah. Terus kayak ya itu cara menghadapinya, kita harus mengalah. Cuma jangan terus-terusan ngalah, jangan jadi Yeah. people pleaser. Iya, Tetap bener. kita harus apa ya? Kita kan punya hak juga kan kalau misalkan kita mau kayak gimana. Jadi ya udah. Whatever, kayak kita ya kadang ngalah, tapi kita kadang juga harus menangin diri sendiri. Kayak gitu. Gimana? 11 tahun di sini nyaman? Nyaman sih, so far nyaman banget. Pak Angga? Iya. Gimana menghadapi murid-murid yang ya seperti Kalista ya? Hampir Banyak sama. beragam ya. Banyak beragam individu berbeda-beda. Tentunya selama ini Pak Angga menjumpai ya itu tadi anak-anak individu-individu siswa-siswi yang beraneka ragam. Ya, kemudian ini yang menjadikan saya mendapatkan pengalaman, dan pengalaman ini saya gunakan untuk bagaimana cara mengatasi mungkin besok ketemu anak-anak yang seperti ini lagi. Oh, ya. Contohnya kalau tadi Bima bilang menghadapi anak seperti Kalista ya seperti ini kan ya. Kalau Kalista ini tipikalnya mungkin kelas 7, 8, 9 ini dia ada progresnya. Ya. Gitu ya. Jadi ada progresnya kelas 7 mungkin hampir di semua anak-anak ya. Ya. Ya, jadi kalau Kalista ini progresnya ada dari kelas 7, dia mungkin masih mencari-cari Cari-cari diri jati saya diri. ya. Kemudian kelas 8 dia sudah mulai menata diri, dia mau ke mau mengembangkan diri di bidang apa gitu udah kelihatan. Ya. Kemudian kelas 9 ini juga sudah mulai tambah matang ya, terutama di bidang mungkin yang lagi viral ini dan lagi tren ya. Ya. Di Ya. SMP kita kan memang yang diangkat adalah karena Kalista ini ikut extra band. Extra band. Kebetulan juga Pak Angga yang mendampingi, jadi dia lagi apa ya ini ya, dia semangatnya Nah. dengan belajar. Waktu itu juga kelas 7 sama pendamping juga Pak Angga ya Kak? Iya, Dulu ya? Pak Angga. Dulu itu yang pelatih bandnya Pak Indro dulu ya? Pak Indro, kemudian karena kesehatannya juga kemudian tidak bisa melanjutkan kelas 7, kemudian kelas 8 akhir kalau nggak salah. iya 8 akhir ada Kak Avius ya. Iya. Jadi sampai sekarang dari Kalista ada progresnya gitu. Bima dan Regina, jadi dia semakin matang. Ya. Nah, seperti ini. Dan juga mungkin kalau misalkan ini untuk anak-anak yang lain terkait dengan tadi Bima bagaimana mengatasi anak-anak, yaitu tadi intinya Pak Angga dan juga teman-teman guru yang lain Ya. ya di sini tetap mendasari mengajar anak-anak, jadi itu tetap landasannya pakai kasih. Kasih. Ya itu tadi ya, ini memang harus
sabar dan apa ya, anak-anak ini kan di sini kan belajar ya, belajar proses, namanya belajar kan dari yang nggak tahu dulu kan ya, Ya. dari yang nggak bisa dulu, nanti kalau belajar dikasih tahu sama gurunya dan dia akan menjadi bisa. Gitu aja, jadi dinikmati aja kalau misalkan ada anak yang menggo ya apa ya, belok ya, belok terlalu kebanyakan dan nanti kita Luruskan Luruskan lagi. lagi. dibenerke lah katakanlah seperti itu. Jadi anak-anak biar bisa meraih apa yang dia impikan dan citakan seperti itu. Oh iya. Kalista kan sudah melewati proses lama sekali ya. Berarti kan bisa dilihat ya di sini ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Keren Ini sekali. Plot twist 2 punya Kalista semua. Oh iya. Plot twist ini. Ternyata tuh itu nggak ada jarak berapa hari itu dapat 2 piala kan? Iya bener. Kita bakal jelasin yang satu dari mana, yang satu dari mana. Oke, jadi aku dapat 2 piala ini. Yang pertama, yang juara 1 aku peroleh dari Stama Cup di Yogyakarta. Itu kalau nggak salah tanggal berapa ya, Pak? Selama itu tanggal 14. 14. Terus setelah dari Stama Cup itu kebetulan pelatihku itu kayak ngabarin nih sebelumnya itu waktu kita masih latihan yang buat Stama Cup itu ngabarin kalau misalkan ada lomba lagi di Gria Mbah Lurah di Cepet. Terus puji Tuhan aku sama teman-teman memperoleh juara 2 gitu. Itu juga sama, itu juga festival band pelajar Iya, juga. festival band Tapi festival band semua. iya. Jadi rangkaiannya apa memang karena juga Pak Angga Delalah ini yang mendampingi. Ya. Ya, jadi saya tahu kan maksudnya alurnya dalam memperoleh Prosesnya. piala 2 piala yang diraih dalam 2 hari ini. Oh, Itu 2 luar hari. biasa. 2 Jadi hari. pencapaian ini bersama teman-teman band, anak-anak band ya, itu ya Kalista ya. Jadi Iya, awalnya waktu itu kalau Kalista ingat, kita pertama kali tampil itu di mana? Di itu apa sih, pendopo atau apa ya? Oh, samping belakang gedung DPR. Ya, kita ke dinas Dinas ya. pendidikan. Dinas pendidikan. Ya, jadi di Dinas SMP pendidikan. MUI itu kita ke kanan atau di belakang PBN. iya. Oh, di situ iya, iya. Jadi di belakang dinas. Ya, kita di dinas pendidikannya dan kebudayaan di situ kita tampil ya kalau Iya, tampil itu pertama kali. sore-sore mungkin. Sekitar jam 4-an. Iya, jam 4. Waktu itu juga kalau nggak salah hujan rintik-rintik kok ya. Iya, gerimis. Nah, itu pertama kali. Karena sebelum itu memang kegiatan band itu memang tidak ada di Belum sini. ada? Iya, itu Malah pasif, ceritanya iya, tidak ada event-event seperti itu karena juga waktu itu kan juga Covid kan. Ya. Oh, iya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul ya itu sudah tidak ada lagi dan itu jaraknya sangat lama kan, kita dari Covid tahun berapa itu 2019 Ya, 2019. itu nggak ada acara-acara seperti itu. Iya. Khusus untuk pelajar ya, Ya. untuk pelajar nggak ada seperti itu. Dan waktu itu kita kok bisa tampil di situ, kalau nggak salah itu undangan kan. Kalau nggak salah kita undangan, mau nggak tampil isi ini ya, kita coba-coba aja ya. Iya. Tapi waktu itu kita belum mempunyai apa namanya ya, lagu-lagu yang banyak ya Kak. Iya, Karena baru dikit. ya masih sedikit. Waktu itu kalau nggak salah lagunya apa ya? Dewa ya? Dewa Dewa sama aku, Vera. oh iya, aku milikmu Ya, sama Aku si Milikmu sama Vera. Vera. Apa judulnya? Seperti yang kau ingini. Nah itu lagu-lagu yang kayak gitu, dan puji Tuhan waktu itu aplausnya juga Ya, dapat aplaus sama penontonnya. Jadi dengan lagu-lagu yang dibawakan anak itu nggak nyangka yang menonton di sana bisa mengapresiasi dengan baik. Ternyata penonton tuh antusiasnya juga Iya, tinggi Pak. di iya. sana. Betul, iya, makanya lihat anak-anak tampil itu Nah. kok ya bisa seneng ya Iya. itu. Jadi mereka tepuk tangan, penonton tepuk tangan, saya yang mendampingi itu rasanya kok seneng gitu, bangga gitu. Jadi itu menjadi semangat juga anak-anak setelah kembali dari situ. Nah, kita itu punya
pelatih yang baru juga, Yang dan baru. pelatihnya yang baru ini kan tidak jaraknya tidak terlalu jauh. terlalu jauh. dengan Iya, teman-teman. Iya betul, jadi masih muda kan. Iya. Jadi komunikasi dengan anak dan referensi lagunya itu juga mungkin ya cocok gitu. Iya. Jadi cocok dengan harapannya seperti itu. Jadi ini mungkin suatu apa namanya positif banget, dalam arti yang mendukung banget untuk anak-anak band ini bisa berkembang sejauh ini. Nah ini tadi setelah itu ya, setelah di sana sebenarnya kita udah dapat berapa piala toh? Di sini ada 2. Sekitar 2. Setelah dari dinas, Setelah kita dari dinas. eventnya ikut. Nah setelah itu ada Event festival lagi. Oh, ada festival mulai muncul. Nah Iya. pertama kali habis kita dari dinas itu kita dapat tawaran buat ngisi Natalan di Pemda. Oh, iya, masih ingat. Nah, dari dinas kita tampil di situ dulu. Tapi itu bukan festival loh, ya Iya, kan? bukan festival. Kita Kita ngisi cuma di situ dapat dulu di ngisi. Natal itu, dan lagunya juga itu. Aku milikku. Aku milikku sama si Jimmy sama Boyo. Iya. Satunya tuh lagu Lagu anu ya, rohani ya. dari Pulau dan Benua. Nah, Oh. Kemudian setelah itu festival yang kita ikuti pertama kali itu kita kirim video. Iya. Berarti itu via online, Mbak? Betul, kita kirim video di Jogja. Ya yang ada yang itu waktu kalau nggak salah itu namanya Susah banget. Babayuka. 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 Babayuka itu jadi kita pertama kali ikut festival. Kita kirimkan video dulu dan puji Tuhan dapat kategori dan Ya. kita masuk ke final Ya. dan kita disuruh ke sana. Oh. Ya, kita ke Jogja untuk mengambil Piala. pialanya. Iya, itu sudah diumumkan via online. Kita dapat juara berapa? Aku lupa. Juara harapan Harapan 2, 2 oh kalau iya. nggak salah. Harapan 2, puji Tuhan. untuk Nah, itu pertama pertama kali, kalinya pertama ya. kali kita kalinya. festival. Juara Festival juara 2. Juara Nah, 2, harapan itu. keren sekali. Ya, setelah itu kita kalau nggak salah ikut festival pelajar kan? Iya, festival pelajar. Festival pelajar yang ada di RSPD RSPD. Klaten. Oh, RSPD. Itu juga belum lama ya, baru Itu berapa bulan ya? baru 2-3 beberapa bulan. bulan ya? yang lalu sih. Iya, itu yang kedua. Dan itu anu ya, kakak ya kak, karena Iya. kan kita nggak cuma SMP saja. Iya, karena ada campuran dari SMA juga. Oh, Dan oh. tingkatannya kan kalau misalkan sama SMP kan mungkin cara mereka bermain alat musiknya lebih dari Sudah yang berbeda. sudah berbeda Iya. levelnya gitu. Betul. Tapi itu dikategorikan jadi satu. Nah, Iya. awalnya itu tidak kak. Awalnya itu enggak. sendiri-sendiri. Awalnya sendiri-sendiri. SMP sendiri, SMA sendiri. sendiri. Lah, ternyata SMA ini yang Yang daftar ikut yang dikit. cuma dikit. Jadi digabung. Digabung lah dengan Oh. SMP, makanya kita wah ini juga tantangan baru nih. Pressure Apa gitu nih? ya? Iya. Cobalah kita tidak membuat anak-anak ini berkecil hati, stabilkan kita pede aja. Akhirnya Pede. kita tampil 2 lagu juga ya kak. Iya, 2 Dua lagu. lagu waktu itu bendera karena temanya itu nasionalisme Nasionalisme. sama bendera kita ambil, sama satunya apa kak? Metal kecil. Itu dari Power Slap. Hmm. Itu tahun 90-an mungkin, dan Regina kalau kalian mungkin kan nggak tahu. Jadi itu lagu-lagu lawas. Ya. Ya, lagu rock 90-an. Jadi seperti itu, kita puji Tuhan juga dapat juara di situ. Dua. Kita juga Oh. kita dapat puji Tuhan dapat juara nih, juara 2 ya. Iya, juara Nah, 2. juara 2 kita saingannya ya juara 1 itu SMA ya. Satu SMA. SMA Jatinong. Bukan, Seman Sakar kalau nggak salah. Satu Karanganom. Iya. Oh ya, Oh. ya, Karanganom sana Itu ya. kan sudah legend sekali ya. Iya, Karanganom ya. Dan Jatinong sana kalau nggak salah ya. Karanganom tuh. Iya. Karanganom Karanganom ini itu- Pak, dekat Alakso ini kok. Iya nggak sih? Enten Itu nggak kali. sih, Pak? Kalau saya coba nanti kita cek lagi. Iya. Nanti kita cek lagi di Ya, web. ya kita kalah. Kita kalah dengan anak-anak SMA. Nah, Ya. coba bayangkan kalau kita nggak ada digabung jadi satu gitu kan, kita SMP sendiri, Ya. SMA sendiri kan kita dapat Kemungkinan bisa juara Iya, satu. Iya, Satu. juara satu gitu. Kemungkinan. Jadi puji Tuhan waktu itu kita dapat juara Juara di dua. 2 di festival band di RSPD. Itu yang Hmm. 2, yang ketiga Yang ketiga kemarin itu kita ngikutin ini festivalnya Inspektorat ya. betul, inspektorat itu loh.
anti korupsi. Oh, Kampanye anti korupsi Ya, ya, anti korupsi. inspektorat. yang digelar Klaten itu. Ya, waktu itu juga nggak nyangka bakalan eventnya bakal besar. Iya. Iya. Waktu itu kita tandingnya di mana kak? Kita tandingnya di Di SPD atau kita kirim video ya? Lupa aku. enggak awalnya kita kirim video. Benar, kita kirim video. Terus buat kayak kan banyak yang daftar. Diseleksi ya? Diseleksi Ah. dulu. Oh, Terus diseleksi dulu. kita akhirnya udah nih masuk ke 10 besar tuh ya, Pak. Oh iya. 10 besar terus kita Disuruh disuruh tampil di RSPD. SPD lagi ya, dalam waktu itu ya? gedungnya tapi terus ya udah. Oh iya, kita di dalamnya ya. Ya, di dalam. Kita di dalamnya waktu festival band yang sebelumnya kita di luar. Iya, kita di Kemudian luar. yang kedua kita di dalam. Di dalam. Dan puji Tuhan kita dapat Juara ya? satu. Juara Juara satu. Oh, juara satu. satu. Dan juara satu ini Heeh. tampil di panggung besar. Oh, di mana itu, Pak? Bukan panggung besar ya. Kak. Kayak trap-trapan gitu lah. Betul. Jadi kita di alun-alun. Di alun-alun. Musik Panggung kok jadi lupa ya. Waktu itu kan. Nah, ketika juara satu itu Ya. yang lomba anti korupsi itu kita di panggung alun-alun waktu itu kalau nggak salah kita nonton dulu sama band-band yang Oh. dari Iya, Klaten ya kan. iya. Ingat Itu Pak, jadi Pak. acuan LOL. mereka, menjadi motivasi buat Oh. mereka juga. Jadi memang ada band yang dari Klaten udah mempunyai nama lah. Ya jadi ikut dalam arti bisa membanggakan kota Klaten bahwasanya kita itu punya jiwa musik-musik yang sangat luar biasa anak-anak muda. Kalau nggak salah waktu itu udah jeblok sama satunya siapa ya? Aku masih ingat Pak. Iya, siapa? Waktu itu aku nonton sama Oh, kamu juga nonton? Nonton itu Pak. Hmm. Ternyata tuh yang dapat juara satu kan dari Krista Gracia itu. Buat teman-teman yang nggak tahu, nama bandnya Kalista ini Little Pink. Iya betul. Oh iya malah. Bisa di follow guys. Masih Malah lupa. bisa dicari nanti Little Pink di YouTube sudah banyak. Di YouTube sama di Instagram. Ya ini baru aja nih buat Instagramnya akun ya? di follow. Oh, baru ini Kak. Apa namanya? Nama IG-nya itu Little Pink Band. Little Pink Band. Nah tolong di follow dah. Di follow. Nah, waktu di pengumuman itu kan ternyata antusias penonton tuh luar biasa. Kau nonton di situ Pak? Iya, aku di posisi banyak penonton tuh, ternyata penonton tuh, wah, band kong endi. Ya ternyata disebut dari SMP Krista Gracia ya. Mereka itu langsung, wah, ternyata SMP Krista Gracia itu bisa berprestasi nih. Bangga gak kamu? Bangga. Waktu Pak. kamu di area penonton di situ kan banyak kan. Jadi Ya. kamu yang tahu kondisinya, mengenal itu disebut kan. Ya. Krista Gracia disebut kan. Ya waktu itu sama teman-teman Krista Gracia juga Pak. Jadi Juga di situ juga. ya, jadi Bangga ya? bangga banget Pak. Jadi MC-nya waktu itu ngomong mana yang dari Krista Gracia ya? Ya, Kita kan langsung bengok lah Pak gampangannya Pak. Iya. Ya kita tuh agak kaget Pak. Ternyata teman-teman kita tuh memiliki potensi yang besar. Iya, betul. Iya. Ya. Seperti itu. Tadi apa lah? Satunya apa? Bandnya kan ada dua. Oh, itu tadi ada Jeblok sama The Blocks, ada MCPR sama Love of Life Pak. Oh, itu. Aku masih ingat Love of Life. Nah, itu yang waktu sebelum kita naik ke panggung ya Kak untuk Iya. ambil pialanya. Hmm. Itu yang lomba yang ketiga ya. Iya. Lomba ketiga. Nah, ini yang sangat luar biasa. hanya Ini selang 2 hari. Ini. 2 hari tok. 2 hari. Nggak taunya. Staminanya keren berarti. Ya, saya pikir ini waktu saya juga yang daftarkan kan saya. Iya. Saya pikir ini bentrok. Heeh. Lu sama-sama di tanggal 14. Yang satu kita ke Jogja. Stama ya. Iya, Kemudian sama. yang satunya di Klaten. Wah, minta saya ini nanti bentrok ini pas dalalah harinya sama ternyata enggak. Dan beda sehari aja. Wah, ini juga tantangan baru. Ini aku juga sebagai pendampingnya ini juga sama teman anak-anak juga ikut merasakan atmosfernya Ya. seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama kita ke Stama, Yang satu di yang satu di Ke Cepet. Ceper Daerah di Jomboran. Poka ya, di Hmm. Poka gitu. Jadi kita main di situ ya, puji Tuhan dapat hasil yang luar biasa. Yang di Jogja kita dapat juara 1. Bener ya Kak? Iya, juara juara 1, yang di Ceper juara 2. Juara 2.
Nah ini gimana Kak? Ceritakan yang Bistama dulu. Ayo, Bistama, dari kamu ayo. bagaimana? Gimana? Yang di Bistama nih gimana? Perasaanmu bagaimana Bistama itu? Kan pasti banyak band-band lain yang Nah. Ya. Perasaanku seneng banget sih, nggak nyangka sampai sekarang jujur kalau misalkan bakal juara 1 karena aku ngeliat dari apa ya teman-teman Jogja ini, teman-teman band Jogja ini kok keren-keren banget. Terus kan ada SMP Budia Wacana, SMP Steladus 2. Nah, Betul. SMP Steladus 2 ini langganan juara kalau misalkan festival band pelajar di Jogja. Cuma kok pas pengumuman lomba kok ternyata SMP Budia Wacana itu kalau nggak salah di juara 3. Ya. Terus Steladus 2 itu di juara 2 dan kayak aku mungkin waktu itu mikirnya kayak nggak mungkin deh kalau misalkan juara 1 gitu karena aku ngeliat dari apa ya genre lagu mereka tuh kayak keren-keren gitu, terus mereka juga kayak ya gitulah permainan musiknya keren. Tapi ternyata pas juara 1 kayak masih nggak nyangka hari sekarang gitu. Iya, jadi nih kalau menurut Pak Angga nih, pandangan Ya, Pak Angga Pak. ketika mendampingi waktu itu, bayangkan kita berangkat jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam 7. Jam 7 pagi sampai Klaten itu kalau nggak salah jam 8 Ya, kan? jam 8-an. Jam 8 malam, bayangkan. Dan di sana ternyata kan kita waktu itu kan festival band itu kan karena lombanya kan bareng-bareng sama anak-anak Iya, yang ikut ya, yang main Mobile Legends, Mobile Legends. terus Bercerita. Storytelling, bahasa Inggris. Itu jadi kita bareng-bareng ke sana, berangkat jam 7 pulang jam 8 itu. Iya. Wah sungguh menguras Capek energi banget. capek banget itu. Ya didampingi juga Bapak Ibu guru yang beberapa Bapak Ibu guru ya selain Pak Angga ya waktu itu ada Pak Danu, Pak Andreas, Pak Jaya, Miss Erni, Bu Tata. Tenta ya betul. Nah itu ikut mendampingi di sana dan ya ini nih saya juga sebagai pendamping terutama bangga, tambah bangga dengan anak-anak khususnya band Ya. untuk Little Blink ini. Jadi memang di sana kan siapa yang nggak tahu sih Jogja itu kan lumbungnya apa ya bakat-bakat Pak. seni terutama dalam bermusik itu Ya. udah luar biasa banget. Tapi kita sebagai di kota Klaten, dari kota Klaten kita berani di sana untuk menyuguhkan tampilan dari Little Blink. Ya, jadi mereka anak-anak ini bisa, saya juga kaget anak-anak Little Blink ini bisa itu mainnya sangat energik. Sangat, saya juga kaget, wah kok bisa mainnya kayak gini ya. Jadi dan itu diperkuat oleh penonton yang ada. Iya. Jadi penonton yang ada itu pada berteriak histeris sekali Bima dan Regina. Kalau kamu berada di situ juga nonton itu juga sangat wah. Jadi panggung itu seperti bergemuruh karena ada penonton yang terkesima dengan tampilan mereka. Ya kemudian kita kenal kan, Jerik tahu kan? Tahu. Jerik ya orangnya mungkin kalem cool kayak gitu. Kemudian di sana bisa kakinya di atas. Maksudnya bukan di atas. Bukan. Kakinya di atas sound. Jadi sambil anggu-anggu gitarnya, kepalanya dia anggu-anggu gitu ya kali ya. Iya. Jadi saya juga kaget. Wih, Jerik bisa kayak gini nih, Mas. Karena emang kan Kaget sekali. kalau kalian lihat ya, Jarik tuh kan sebenarnya anaknya tuh gimana ya? Pendiam. Pendiam. Iya. Tapi pendiam cuma bukan yang kayak diam gitu, tapi agak jahal-jahal gitu loh. Cuma kayak pertama kali aku kayak lihat, kan apalagi kita temenan udah lama ya. Udah satu sekolahan dari playgroup mungkin atau TK kan. Selama aku lihat tuh dia tuh emang jahil, cuma nggak yang semangat itu gitu loh. Jadi pertama kali kita perform benar-benar semangat, kita berani yang kayak lost banget itu pertama kali itu. berarti energi lagunya itu tersampaikan. Iya, tersampaikan. itu ya itu Itu terus malah ya Kak, UB di Jogja ya, bukan di Klaten ya? Iya. Di kota orang lain Pak. Iya. iya gitu. tadi terus Yang yaitu ini Ceper nih. ini kan sudah dari Jogja kita sudah juara 1, selang hari berikutnya nih Kita ke CPR. ini lebih ngeri lagi Iya. sebenarnya. Ini awalnya ini yang ikut ini hanya 5 Iya. peserta. Tapi setelah kita Pak Angga kan datang di sana awal waktu itu Iya. mau urus registrasi. Lah kok kaget ternyata Yang ikut banyak yang sekali. ikut banyak 10 dan lagunya kan 22 kan. Nah, kita lagunya Meraih Mimpi sama Metal kecil. Meraih Mimpi Jerok
sama meraih mimpi. Padahal Sama metal kecil. sama metal kecil Metal ya. kecil. Tahu ya. Jadi kita ambil lagu dua itu yang kita tampilkan, dan ini luar biasa tampilannya. Iya. Dari sekolah-sekolah yang lain itu Iya, benar. datang ya dari mana, Pak? Semarang, Semarang. ya Kak, Semarang, Sragen. Sragen, Jogja juga ada. Jogja, Nah, Jogja ini dari anak-anak SD loh. Oh iya, Tapi yang tampilannya itu yang vokalnya pakai cewek. muse itu ya? Bener. Histeria itu ya? Betul. Nah, iya, Nah, itu yang keren satunya, banget. yang satunya Paramore. Ya, Kalau Paramore, nggak salah. Paramore, Pak. Wah, ini luar biasa loh. SD loh. SD. Dari Jogja itu. Nah, dari Klaten itu ada di Ada SMP SMA. 6. SMP 6 juga ikut lagi itu SMP 6 juga saingan kita waktu Saingan kita kita. di festival Berikut pelajar sebelumnya. sebelumnya. Kemudian ada di SMA Jogonalan ikut tuh kayaknya. Kalau nggak salah iya, nggak tahu Pak. SMA Jogonalan ikut. Terus satunya Muhi, SMA Muhi. Iya, Oh, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Nah, itu Muhammadiyah satu, Pak? nggak salah satu. Oh, berarti yang belakang ini. Oh, benar. Ya, itu juga ikut luar biasa semua. Dan ini kita nyata juga dapat juara. Ini Puji Tuhan ya. bangga sekali terhadap pencapaian anak-anak band. Ini juga sampai malam ini. Sampai malam jam Sampai 4 sampai jam jam 8 atau jam 9. Ya, jam Jam 9. 9 waktu itu. Tapi Kalista mendahului pulang Iya. karena juga kondisinya kurang fit. Capek lah. capek karena Capek sebelumnya banget. dari Habis Jogja terus ke kita tambah lagi ke Klaten. Klaten dengan Klatennya Klaten pojok, Pak. Capek. iya capek di sana itu ceritanya. Ya. Pokoknya Little Blink ini Little Blink. sungguh luar biasa perkembangannya, Nah. dan ini mungkin bisa menjadi motivasi untuk adik-adik. Nah, Ya, adik-adiknya Benar-benar. tuh besok mungkin ada Little Blink. Little Blink berikutnya. Berikutnya Next junior. generation. Junior, Begitu. Iya. Begitu. tapi ternyata gini, Pak. Dari band dari Kalista ini ternyata juga memotivasi teman-teman kita. Mm-mm. Ya, seperti yang SMP Krista Gracia lakukan. Kayak kita udah 2 kali, Pak, tampil. Yaitu ada di Kratos. Itu apa, Pak? Kegiatan apa itu? Oh, itu kalau kegiatan di Klatos waktu itu promosi. Ya, Promosi sekolah. SPMB. Untuk di Klatos ini kita bersama 4 unit Empat unit. bersama-sama ke Klatos untuk promosi Sekolah Krista Gracia. Ya. Seperti itu, dan kita juga dipercaya untuk tampil di sana untuk mengisi 2 lagu juga gitu ya. Itu tadi terkait juga pertanyaan dari Bima tadi, memotivasi anak-anak ya. Iya. Ya, jadi memang progresnya di SMP Krista Gracia luar biasa. Jadi kemarin ada kegiatan gelar namanya ya, gelar ekspresi ya. Itu juga diikuti semua kelas. Ikuti semua. Iya. Semua kelas juga menampilkan sesuai dengan apa yang setelah dikonsep, disetujui bersama, bisa ditampilkan dengan all out. Ya, jadi itu sungguh ada yang band juga ya, ada Ya. ya. Bahkan Ada kemarin yang band. lahir band-band baru, Pak. Nah, ini. Yang di Klatos lahir band baru dan di Oh, gelar Ada ekspresi ekspresi juga. lah. Nah. Iya, benar. Nah, ini Pak Angga jujur sebagai pendamping band juga, ekstra band ya, Ya. ini juga senang sekali. Mungkin di SMP band ini kembali Hidup lagi. hidup ya. lagi, Comeback. dan ini menjadi catatan yang positif karena anak-anak ngarannya apa ya, Gen Z ya atau Gen Z ini ya? ini saat ini kan kebanyakan itu lagu-lagu itu lagu pop Jawa, Nah, dangdut. Dangdut. Lah ini apa ya? Ya nggak salah juga sih, Ya. sorry, nggak salah juga, tapi untuk kreativitasnya, keterampilannya itu kan anak-anak, aduh jangan dibuat. Nek ngarani lagu dangdut kayak gitu kan lagu sing apa yo? Sedih apa sih? Iya. Apa sing putus terkait dengan Oh, cinta, galau. galau, Galau. Cidro, Pak, namanya. Ya, Cidro, ya, deh. jadi ya kita kadang-kala kan zamannya Pak Ngadu kan masih booming banget ya terkait dengan anak-anak band ini ya. Studio musik di mana-mana ada. Ya. Ya itu juga menambah munculnya beberapa band-band yang ada Ya. di kota, Kota. khususnya Klaten. Klaten. Gitu. Jadi kegiatan seperti itu, jadi tidak, kreativitasnya tidak mati. Jadi ada nanti bagaimana cara menguli
lagu itu saya seneng loh, kayak misalkan ada anak-anak yang membawa gitar di kelas, nanti mungkin duduk di taman, daripada mereka gibah ya kan, atau daripada mereka ngalamun juga gitar, cari-cari chord lagu, menyanyi, cari sambil menyanyi itu kan enak. Nanti bisa kalau didengarkan yang mendengarkan terhibur juga, kemudian nanti ya daripada termenung kan, ya intinya Pak Angga sangat bangga sekali, sangat senang sekali terhadap perkembangan ini. Juga ada anak-anak sudah mulai muncul jiwa ngebandnya, itu yang paling penting. Dan itu kan kayak Kalista dan teman-teman ini kan juga masih belajar lagu-lagu lawas. Ya karena memang saat ini lagu-lagu baru kan untuk band ini juga sangat dikatakan udah nggak ada gitu loh. Jadi band karena kayak komposisi musiknya mungkin kurang masuk sama genre band kita gitu loh. Karena kan sekarang kan kebanyakan ya kita genrenya kan metal, pop-punk gitu kan. Ya sebenarnya banyak, cuma kayak mungkin kurang masuk dengan selera kita gitu, kurang cocok. Jadi kayak kita lebih sering ngulik lagu-lagu lawas aja. Jadi kayak metal kecil itu udah lagu lama ya? Udah lagu lama banget itu. Lama banget itu, zaman Pangga SD malah atau TK itu. Bahkan teman-teman di SMP ini dulu yang nggak tahu metal kecil karena di bawah Little Big ini mah jadi tahu. Iya, makanya ini ya menjadi memang pembelajaran lagu-lagu untuk anak-anak supaya referensi terkait lagu itu banyak. Tidak hanya itu saja. Dan itu tadi Pak Angga mungkin yang suka nyetel dangdut maksudnya nggak salah juga, tapi ini gantian gitu ya. Jadi nggak salah kan belajar terkait dengan musik-musik rock, kemudian punk gitu, jadi bisa nambah referensi musik. Begitu. Ya, jadi kehidupan di sekolah kita itu banyak banget. Tadi kayak ada gelar ekspresi, terus tadi lomba-lomba juga ya Pak? Iya. Promosi buat sekolah. Betul. Tanpa promosi pun kita ternyata sekolah kita tuh berprestasi sekali. Dari tadi kita band-band ini sudah berkembang ya cukup pesat lah, apalagi di Kota Klaten. Ya sekarang muncul band-band yang sudah punya nama Pak. Mungkin Pak Anda sudah tahu dengan band-band yang sudah muncul di Klaten ini. Ya itu tadi kayak yang disebutkan di tengah-tengah tadi ada The Jeblok itu juga kan, dari Klaten. Terus dari Klaten kan itu kan, itu kumpulan Karang Taruna kalau nggak salah ya. Apa ya namanya tuh? Galur Manggala Pak ya? Awalnya? Ya awalnya Galur Manggala terus menjadi The Jeblok itu karena Jeblok itu nama desa Pak. Oh nama desa. Ya kita besok bikin yang baru atau apa gitu, setelah mungkin kamu inspirasi dari The Jeblok, mungkin The Becek atau The Kelompok. The Seruni. The Seruni boleh. Ngambil dari nama jalan kita Pak. The Seruni bagus itu juga. Ya itu. Ya gimana Pak Gan? Ya mungkin Pak Gan sudah bangga sekali dengan prestasi anak-anak di sini. Tentunya. Sudah Pak Angga ini sudah pengalaman sekali. Dan ya bagaimana Pak Angga setelah ini, apakah ada agenda selanjutnya apa? Ya ini kan penutupan semester 1 ini Pak. Gimana semester 2 ini akan berjalan Pak Angga ini mau menghadapinya dengan cara apa ya? Terkait dengan tren positif yang ke depan, yang terutama konteksnya terkait dengan kita berbicara terkait dengan kegiatan ekstra dan khususnya mungkin band ini tadi ya, atau mungkin tadi terkait dengan gelar ekspresi itu kan. Jadi intinya ini supaya bisa tetap terus berjalan. Nanti dari OSIS juga bekerja sama dengan guru-guru, jadi mempersiapkan mungkin ya kayak event-event itu tadi. Jadi supaya diadakan terus, itu menambah mungkin munculnya sebagai wadah. Bibit-bibit mungkin untuk mengekspresikan di situ. Kayak gelar ekspresi. Dan juga anak-anak band ini juga kan, ini sudah semester 1 sudah besok nggak ikut ekstra lagi kan? Iya kan, kita mentok untuk
untuk kelas 3 itu cuma semester Semester 1 aja. satu. Semester 2 mereka udah Kita fokus, untuk ujian dan lain sebagainya, cara sekolah dan sebagainya. Gitu. Tapi memang yang saya garis bawahi untuk anak-anak BEN ini mohon untuk Terus melanjutkan ya Pak? Iya, tetap melanjutkan nanti kemudian bisa menurunkan nilai positifnya ke juniornya. Nah, Kita kan juga punya junior, Ya, Bima kemarin- dan Regina yang Brandnya kelas apa? tim B ya kalau nggak salah. Ya. Kita nyebutkan tim B ya kalau kita Ya. di extra band tim Ya. A yang untuk ini Kalista dan teman Ya. Kalista, Darel, Nala, Yosia, Sherry Sherry. itu kan tim A, tim B nanti ada si Rafa. Rafa kali itu situ ya, Rafa kali itu siapa satu sih? Rafa. Banyak Rafanya, saya bingung. Rafa, Rafeti ya itu banyak. Rafael. Di 4R sama satu apa? di sini Alvaro yang ngebas itu. Yang gitar satunya siapa? Gitar itu Bukan. Rafa. Yang gitar? Kita ada 2, Rafa sama Alvaro. Oh iya. Alvaro. Oh, Bass Alvaro. itu. Bass gitarnya 1 toh kok ya. Gitarnya Rafa ya? Gitarnya Ya, Rafa, Rafa. terus bassnya Alvaro. Nah, itu jadi bisa memotivasi adik-adik yang juniornya. Seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan seperti gelar ekspresi ini tadi juga terus diadakan supaya bisa menambah jam terbang juga, menambah PD-nya anak-anak juga dalam tampil dan memikirkan ada gelar ini saya harus bisa mengoptimalkan untuk cara berpikir menampilkan sesuatu ya cara sesuatu di kelas supaya ya ide-ide memunculkan ide-ide yang baru gitu loh. Ya. Itu sangat luar biasa. Semoga tetap berlanjut. Gitu. Kalau Kalista gimana? Gimana? Udah mau selesai Ya, akhir udah kelas selesai. 9 ini. Kita udah di semester 1 akhir ya ini ya. Satu akhir nih. Maksudnya? Ya mau menghadapi ujian terus udah mau kepikiran ke sekolah mana Lanjut belum? ke sekolah mana, Ya, terus kalau sekolah udah Kemana itu? Kemana? kemarin nyoba daftar di SMA Bakri 2. Terus yang apalagi tadi pertanyaannya? Ayo. Menjalani untuk Ya. menjalani kan ini juga udah mau tes ya kita Ya. terus. ya gimana ya, tetap belajar aja, cuma kan tetap belajar sambil menjalani hobi ya. Ya itu tadi little playing ya, maksudnya walaupun nanti kemungkinan semester 2 ini kan kita udah nggak ikut ekstra, tapi mungkin kita tetap bakal ngeluangin waktu buat mungkin kita sewa studio musik buat latihan sendiri. Jadi kalau misalkan ada lomba band kita nggak kaget gitu loh, setidaknya kita kan udah maksudnya Udah persiapan dulu. iya ada persiapan, ada pemanasannya buat kita lomba band gitu. Ngapain harus sewa studio musik di luar? Oh, Kita iya, kan di sini punya ada. studio musik yang Iya, baru. iya, oh iya kan ada yang baru ya. Iya, kan ada yang baru udah jadi Cuma baru kan kalau kemarin. misalkan di luar hari sekolah Oke, gitu loh, oh iya, Pak. betul, Di betul, luar hari iya. sekolah mungkin kita mau nambah jam buat latihan bener-bener, band. saya paham. Kan bisa di luar di jazz sentrum itu. Iya, misalkan kalau latihannya malam kan di sekolah nggak mungkin. Ya, Iya. nggak mungkin ya, Iya, Pak. Pak. Oke, Pak. Iya. Jadi mereka harus Nggak mungkin. sewa studio. Sewa studio. Gitu. Iya. Gitu ya kalian. Iya, benar. Berarti kedepannya mau ya istilahnya mau melanjutkan band ini ya. Iya, kalau aku sih pengennya tetap dilanjutin. Pengen dilanjutin. Teman-teman juga sebenarnya pengen dilanjutin, satu band ini pengen dilanjutin. Cuma kita melihat kondisi dulu kita kayak gimana besok waktu SMA. Kalau mungkin selama kelas 9 kita masih mampu-mampu aja buat dilanjutin. Cuma kalau kelas 9 kan kalau kelas 9 SMA pasti kan udah kuliah sekolah Sekolah kalau sekolahnya udah mencar-mencar, mungkin ada yang di Jogja, Solo, Klaten atau dimanapun itu. Ya kan bisa nanti bisa komunikasikan, bisa Iya, lagi bisa luang, dikomunikasikan. pada lagi mudik di Klaten. Iya, gitu. jadi mungkin kita Yuk, bakal latihan lu, kumpul-kumpul. yuk di mana gitu Iya. aja. Ya kayak gitu. Toh, nambah-nambah siapa. Nah ini ya Bing dan Regina, barangkali dari Little Blink generasinya Kalista, Darel dan Nala, Cherry, Yosia itu kan siapa tahu Mbak yo berani-berani nyoba-nyoba bikin lagu ya kan. Iya, saya gitu itu. dong. Ini Wacana ini masih wacana Ini aku sih. nunggu tuh Kalista tuh Pak, rilis lagu. Pak. Oh iya, Rilis benar. lagu. Dicoba aja segala apapun, hobinya menulis, gitu, nulis lagu kayak gitu kan. Barangkali kan bisa besok ya. Kita doakan aja. Kita support Amin, terus amin, aja. amin. Itu. Amin. Siapa tahu besok kita nonton festival musik yang kami Nah. banyak Kalista. Ini sudah Amin. ini jadi
punya nama di Punya kota nama, Klaten ya. khususnya. Bisa tampil juga. Betul, Iya. seperti itu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Angga sama Kalista. Ya. Ya. Bahasan kita udah terlalu banyak, mungkin di lain pertemuan kita bahas tentang ya bagaimana seluk-beluk Krista Gracia ini. Ya. Bukan hanya di SMP, bukan hanya di SD, TK, dan KB. Ya, buat teman-teman lainnya yang mau masuk SMP dan ya di TK maupun Masih di bingung-bingung SD, gitu KB ya, mau cari sekolah yang bagus di mana Rek? Krista Gracia. Bukan Krista Gracia. Kami Yuk, tunggu di betul. Krista Gracia ya. Ayo guys. Sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Dadah.